Pagi itu, embun masih menggantung malas di dedaunan. Ketika aku melihatnya lagi, Andra, si tukang kebun muda yang sudah 3 bulan bekerja di rumahku. Badannya tegap, kulitnya coklat bersih, dan matanya seperti mengerti lebih dari yang diucapkannya. Ia sedang memotong ranting bunga Kamboja dengan tenang, bajunya basah oleh keringat yang membuat kaus lusuhnya menempel di kulit. Aku, Siska, janda usia 35 dengan seorang anak laki-laki yang kini lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Hidupku tak bisa dibilang sulit, tapi juga jauh dari gemerlap. Suamiku meninggal 2 tahun lalu, dan sejak itu aku belajar menjalani hari-hari tanpa kehadiran seorang pria di rumah, sampai Andra datang. Awalnya, aku hanya butuh bantuan merawat taman. Tapi, entah sejak kapan, pagi-pagiku menjadi lebih sibuk dengan urusan menyiapkan kopi untuknya, memastikan ia sarapan, bahkan diam-diam memperhatikan otot lengannya saat ia mengangkat pot atau mencangkul tanah. Kadang, aku tertawa sendiri. Perempuan seperti apa aku ini? Mengamati tukang kebun seperti remaja jatuh cinta. Tapi, aku tak sendirian. Sircel, komunitas janda kompleks perumahan ini ramai membicarakannya. Dari Bu Ratna yang tinggal di Blok C sampai Tante Wiwik yang suka sok-sok ngajak Andra bantuin masang tirai. Mereka semua terang-terangan mengaguminya, bahkan beberapa tanpa malu mengajaknya makan siang di rumah. Tapi Andra tetap bekerja di sini, di rumahku, setiap hari, seperti tak tergoda oleh lirikan dan bujukan manis para janda lain. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa dia tetap di sini? Bukankah bisa saja ia memilih tawaran dari rumah yang lebih besar, dari janda yang lebih muda atau lebih cantik? Pagi itu, aku keluar membawa 2 gelas teh panas. Dia menoleh dan tersenyum, senyum yang entah kenapa membuat dadaku menghangat. Bu Siska, pagi banget, katanya sambil menerima gelas dari tanganku. Aku lihat kamu udah kerja dari tadi, jawabku sambil menahan degup jantung. Takut kamu masuk angin kalau belum minum yang hangat. Dia menatapku sejenak, matanya tenang, dalam. Terima kasih, Bu. Dan aku hanya bisa mengangguk sambil duduk di bangku taman, pura-pura menatap pot yang sebenarnya sudah rapi. Tak ada yang kami bicarakan lebih lanjut, tapi keheningan itu terasa nyaman. Nyaman dan anehnya, penuh harapan. Andra duduk di pinggir pot bunga anggrek, memegang gelas teh yang kini mengepulkan uap tipis. Ia menyeruput pelan, lalu menoleh ke arahku. Mata kami bertemu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku gugup sendiri. Aku pura-pura membetulkan rambutku, menyilangkan kaki, lalu menatap ke arah lain. Bunga anggrek ini mulai berbunga lagi ya, Bu? Suaranya pecah dalam keheningan, ringan tapi akrab. Iya, biasanya dia bandel, baru berbunga kalau dirawat sama tangan yang sabar. Aku tersenyum kecil. Mungkin dia suka sama kamu. Andra terkekeh, senyumannya merekah tanpa beban. Senyum yang bisa bikin banyak perempuan lupa diri. Kalau begitu, saya harus terus rawat dia. Jangan sampai dia layu lagi, katanya. Dan aku tak yakin sedang bicara soal bunga atau sesuatu yang lain. Aku mengangguk pelan. Rasanya udara pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena matahari sudah naik. Atau karena Andra ada di sana, duduk tak jauh dariku. Cukup dekat untuk kutangkap aroma sabunnya yang bersih dan samar-samar aroma tanah basah dari taman. Kadang aku lupa kapan perasaanku mulai berubah. Awalnya hanya rasa kagum, lalu pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang kutolak akui. Karena dia jauh lebih muda, karena aku janda, karena dunia akan bicara. Tapi tiap hari aku melihat caranya menyapu halaman dengan sabar, tertawa kecil saat anakku pulang sekolah, dan menyapanya dengan akrab. Bahkan caranya menaruh pot bunga dengan teliti, seolah setiap helai daun adalah hal penting yang tak boleh rusak. Suatu sore, aku pernah melihatnya duduk di teras rumah,
memijat pergelangan tangannya sendiri. Refleks, aku keluar dan menawarkan minyak kayu putih. Ia sempat menolak, tapi akhirnya diam ketika aku duduk di sebelahnya dan mengambil tangannya. Kukira ia akan menarik diri, tapi tidak. Ia diam, membiarkanku mengusap pelan. Kulitnya hangat. Aku bisa merasakan nadinya berdetak di bawah jari-jariku. Saat itu, mataku sempat bertemu lagi dengan matanya dan untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, tak ada yang kami ucapkan. Aku menarik diri lebih dulu. "Maaf," bisikku. "Refleks aja." Ia hanya mengangguk, lalu tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat perasaanku semakin sulit dibantah. Dan sekarang, pagi ini, dengan teh yang hampir habis dan suara burung yang mulai ramai, aku hanya bisa duduk di sampingnya. Diameter, tapi hatiku tak pernah lebih gaduh. Andra bangkit dari duduknya, membetulkan posisi topi lusuh yang biasa ia pakai untuk berteduh dari matahari. Otot-otot lengannya tampak lebih jelas sekarang, tertarik oleh gerakan kecil itu. Mataku mengikuti tiap gerakannya tanpa bisa kuhentikan. Ia mengambil cangkul, tapi bukannya langsung bekerja, ia malah menoleh padaku lagi. "Bu Siska," katanya pelan, "Ibu capek. Dari tadi kelihatan murung." Aku sedikit kaget, bukan karena pertanyaannya, tapi karena suaranya. Ada nada hangat di sana, perhatian yang terasa terlalu dekat. "Enggak, cuma bosan," jawabku, mencoba terdengar santai. "Rumah terlalu sepi kalau Rio lagi di sekolah." Ia menatapku, matanya menelisik, tapi tidak menghakimi. "Kalau bosan, ibu bisa ikut saya keliling taman. Saya mau bersihin sudut belakang, deket gazebo." Aku tahu tempat itu. Agak tersembunyi, terlindung pohon-pohon besar. Udara di sana lebih sejuk dan jarang ada yang ke sana kecuali Andra saat menyiram atau membersihkan daun-daun gugur. Entah kenapa, aku mengangguk. Kami berjalan berdua, pelan, menyusuri jalan setapak berbatu. Sepatu rumahku menyentuh kerikil dengan bunyi lirih. Sampai akhirnya kami tiba di belakang gazebo kecil, tempat yang dikelilingi semak mawar dan angin pagi yang masih lembut. Andra meletakkan peralatan berkebunnya di tanah, lalu duduk di bangku kayu usang. Aku berdiri beberapa meter darinya, ragu. Tapi dia menepuk sisi kosong di sebelahnya, isyarat halus yang tak bisa kutolak. "Duduklah, Bu, tempatnya adem." Aku duduk. Jarak kami sangat dekat sekarang. Nafasnya bisa kudengar. Bau tubuhnya, campuran tanah, sabun dan keringat maskulin menguar pelan, membingungkan pikiranku. Andra bersandar ke belakang, lalu menoleh ke arahku. "Ibu pernah merasa sepi banget, padahal lagi enggak sendiri?" Pertanyaannya menusuk. Aku tahu dia sedang bicara tentang lebih dari sekadar kesepian biasa. "Pernah," jawabku nyaris berbisik. "Sering." Ia mengangguk pelan. "Saya juga." "Henning." Udara tiba-tiba jadi terlalu tebal dan waktu terasa lambat. Jemariku bermain di pangkuanku, gelisah. Tapi tiba-tiba aku merasa hangat dan sadar bahwa jemari kasar Andra sudah menyentuh ujung jariku. Aku menoleh. Ia tak menarik tangannya. "Ibu tahu," katanya pelan. Suaranya lebih berat dari biasanya. "Kadang saya kerja keras, bukan cuma buat uang, tapi karena saya ingin punya tempat yang bikin saya pengen pulang." Jantungku berdegup keras. Jemariku masih dipegangnya, kini dengan lebih erat. "Andra," aku mencoba berkata sesuatu, tapi tak tahu apa. Tatapan itu, tajam dan lembut dalam waktu bersamaan, menatapku dalam-dalam. Tangannya naik, menyentuh pipiku pelan. Aku tak menghindar. "Kalau saya terlalu jujur, ibu marah enggak?" bisiknya, wajahnya mendekat. Aku tak menjawab, aku hanya menatap bibirnya yang kini begitu dekat. Dan ketika akhirnya dia menyentuh bibirku, pelan, ragu, tapi hangat dan dalam, aku tak menolak. Aku membalasnya. Tanganku naik menyentuh dadanya, terasa dadanya berdebar sama kencangnya denganku. Dunia seolah berhenti.
Tak ada suara lain selain desir angin dan napas kami yang mulai tersengal. Ciumannya makin dalam, tangannya bergerak ke belakang leherku, menarikku lebih dekat. Aku tak ingat kapan terakhir kali merasa diinginkan seperti ini. Bukan karena kesepian, tapi karena benar-benar dilihat dan disentuh. Bukan sekadar fisik, tapi sampai ke dalam hatiku yang lama mengering. Tapi sebelum segalanya lepas kendali, ia menarik diri sedikit, menatapku lekat-lekat. Napasnya berat. "Saya nggak mau buru-buru," katanya pelan. "Tapi kalau ibu izinkan, saya mau terus di sini, dekat ibu." Aku menatap matanya. Dan dalam hatiku, aku tahu keinginan ini bukan sepihak, bukan hanya soal tubuh. Dan mungkin aku memang ingin dia tetap di sini. Andra masih duduk begitu dekat denganku. Nafas kami belum sepenuhnya teratur, tapi tak satu pun dari kami ingin bergerak menjauh. Mataku masih terkunci pada wajahnya, rahangnya yang tegas, kulitnya yang hangat oleh matahari pagi, dan mata itu. Mata yang menatapku seolah aku satu-satunya hal yang penting di dunia ini. Tangan Andra masih di pipiku, jempolnya mengusap pelan seperti menghafal lekuk wajahku. Sentuhannya tidak kasar, justru begitu hati-hati, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh tapi sangat diinginkan. Aku bisa merasakan panas mengalir dari pipi, turun ke leher, menyebar ke dada. Tapi tak ada kata-kata, hanya keheningan yang dipenuhi getaran yang tak bisa dijelaskan. "Ibu cantik," ucapnya akhirnya, suaranya pelan dan berat. Dari pertama saya lihat, saya selalu berpikir begitu. Aku hanya tersenyum samar. Ucapan itu sederhana, tapi ketika keluar dari mulut Andra, ia terasa tulus dan menghanyutkan. "Andra," ucapku nyaris berbisik, tapi tak tahu hendak berkata apa. Ia menggeser duduknya. Kini tubuh kami benar-benar bersentuhan. Satu sisi pahanya menyentuh milikku, dan aku bisa merasakan kehangatannya menular, menembus lapisan tipis kain daster yang kupakai.